Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Latifatul Kusna, NIM 1520111513053 dari D3 Sistem Informasi Universitas Airlangga dan juga membawakan mata kuliah keamanan informasi akan membahas mengenai ARP atau Address Resolution Protocol. Di pengenalan pertama, di sini ada sebuah studi kasus seperti pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana informasi yang kita kirim itu bisa terkirim ke alamat yang benar. Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan berikut, karena pada modul ini kita akan menjelaskan bagaimana kombinasi alamat IP address dan MAC address atau alamat fisik memungkinkan komunikasi antara dua host. Anda akan mempelajari bagaimana ARP digunakan dalam jaringan API versi 4 untuk membuat asosiasi ini. MAC and IP. Kita akan berkenalan dengan MAC dan IP terlebih dahulu di destination atau di tujuan dengan jaringan yang sama. Ada dua alamat utama yang ditetapkan ke perangkat padalan Ethernet. Physical address ini digunakan untuk komunikasi Ethernet NIC ke Ethernet NIC di jaringan yang sama. Logical address ini digunakan untuk mengirimkan paket dari sumber asli ke tujuan akhir. IP address digunakan untuk mengidentifikasi alamat perangkat sumber asli dan perangkat tujuan akhir. Alamat IP tujuan mungkin berada di jaringan IP yang sama dengan sumbernya atau mungkin berada di jaringan jarak jauh. Alamat MIC MAC Ethernet memiliki tujuan yang berbeda. Alamat-alamat ini digunakan untuk mengirimkan bingkai tautan data dengan paket IP yang dienkapsulasi dari satu NIC ke NIC lain di jaringan yang sama jika alamat IP tujuan berada di jaringan sama. Alamat IP MAC tujuan akan menjadi alamat perangkat tujuan. Frame Ethernet di layar 2 berisi destination MAC address, yaitu ini adalah alamat MAC dari NIC Ethernet server file. Kedua ada source MAC address, ini adalah alamat MAC dari NIC Ethernet PCA. Kemudian di paket IP layer 3 berisi source IP address, ini adalah IP address asli dari sumber asli di PCA. Kemudian destination IP address, ini adalah IP address dari tujuan akhir yaitu file servernya. Ini merupakan gambaran dari communication on a local network. Jadi di sini PCA yang akan mengirimkan sebuah destination MAC address-nya ke file server, file destination. Dan untuk destination MAC-nya yaitu dari file destination yaitu 00-0B, source MAC-nya itu yaitu dari PCA yaitu MAC-nya 00-0A, kemudian source IP-nya juga dari PCA yaitu 192.168.1.110. Destination IP-nya dari file destination ini yaitu 192.168.1.50. Kemudian destination on remote network atau yaitu tujuan di remote network. Ketika alamat tujuan atau destination IP address berada di jaringan jarak jauh, alamat MAC tujuan atau destination MAC address akan menjadi alamat gateway default host. Alamat gateway default adalah alamat NIC router seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada gambar ini menunjukkan alamat MAC Ethernet dan alamat API versi 4 untuk PCA akan mengirimkan IP ke server file di jaringan jarak jauh, ya. Karena kenapa jarak jauh? Karena mereka melewati router. Router memeriksa apakah alamat IP versi 4 tujuan ini menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket IP versi 4-nya ke file server. Kemudian kita akan dilanjutkan ke ARP.
ARP overview. Setiap perangkat IP pada jaringan Ethernet memiliki alamat MAC Ethernet yang unik. Saat perangkat pengirim hingga Ethernet layer 2 itu berisi dua alamat berikut, yaitu destination MAC address dan source MAC address. Untuk ilustrasinya, seperti pada yang gambar berikut, yaitu pada PC H1, dia I need to send information, membutuhkan informasi 192.168.1.7, tapi dia hanya memiliki IP address dan tidak memiliki MAC address dari device tersebut, dari device 192.168.1.7 ini. Nah, untuk mengirim paket ke host lain jaringan IP versi lokal yang sama, sebuah host harus mengetahui alamat IP versi 4 dan alamat MAC-nya. Seperti pembahasan tadi, alamat IP versi 4 tujuannya perangkat diketahui atau diselesaikan berdasarkan nama perangkat. Namun, alamat MAC harus ditemukan juga. Untuk bisa menemukan MAC-nya, ada cara seperti menggunakan ARP. Perangkat menggunakan Address Resolution Protocol untuk menentukan alamat MAC tujuan perangkat lokal ketika mengetahui alamat IP versi 4-nya saja. Kemudian, untuk apa sih fungsi dari ARP? ARP ketika sebuah paket dikirim ke lapisan tautan data dan untuk dienkapsulasi ke dalam frame Ethernet, perangkat merujuk ke tabel memorinya untuk menemukan alamat MAC yang dipetakan ke alamat IP versi 4. Tabel ini disimpan sementara di memori RAM dan disebut tabel ARP atau cache ARP. Perangkat pengirim akan mencari tabel ARP untuk alamat IP versi 4 tujuan dan alamat MAC yang sesuai. Jika alamat IP versi 4 tujuan paket berada di jaringan sama dengan alamat IP versi 4 source-nya atau aslinya, perangkat akan mencari tabel ARP untuk alamat IP versi 4 tujuannya. Jika alamat IP versi 4 tujuan berada di jaringan yang berbeda dari alamat IP versi 4 yang asli, perangkat akan mencari alamat IP versi 4 dari gateway default di tabel ARP. Dalam kedua kasus, pencarian adalah alamat IP versi 4 dan alamat MAC yang sesuai untuk perangkat. Setiap entry atau baris dari tabel ARP mengikat alamat IP versi 4 dengan alamat MAC dengan menyebutkan sebuah hubungan antara dua nilai tersebut sebagai peta. Ini berarti bahwa dapat menemukan alamat IP versi 4 di tabel ARP dan menemukan alamat MAC yang sesuai dengan request ARP-nya. Tabel ARP menyimpan sementara cache pemetaan untuk perangkat di LAN. Jika perangkat menemukan alamat IP versi 4 dan alamat MAC yang sesuai digunakan sebagai alamat MAC tujuan dalam frame-nya. Dan juga jika tidak ada yang ditemukan, maka perangkat harus mengirimkan request ARP dengan melakukan broadcast ke semua PC dan menanyakan satu persatu siapakah pemilik dari IP yang di-requestkan, dan jika ada PC yang merasa dirinya memiliki IP tersebut, maka PC tersebut akan mengirimkan MAC-nya ke siapa PC yang memberikan broadcast sebelumnya. Kemudian akan membahas tentang ARP request lebih mendalam. ARP request ini request yang dikirimkan ketika perangkat perlu menentukan alamat MAC yang terkait dengan alamat IP versi 4 dan tidak memiliki entry untuk alamat versi 4 di tabel ARP-nya. Pesan ARP itu dienkapsulasi langsung dalam frame Ethernet. Tidak ada header IP versi 4, permintaan ARP dienkapsulasi dalam tingkat Ethernet menggunakan informasi header berikut. Jadi akan ada header yang dimana menuliskan sebuah tabel ARP request, yaitu yang berisi destination MAC address-nya, itu ketika di broadcast akan dikirimkan address-nya FFF selama 6 kali. Kemudian to source MAC address-nya yaitu dari PC yang meminta MAC address, source MAC address.
dan tipenya adalah atau jenis, yaitu pesan ARP memiliki bidang jenis 0 kali 806. Ini menginformasikan si penerima bahwa bagian data dari frame perlu diteruskan ke proses ARP. Hanya satu perangkat VLAN yang akan memiliki alamat IP versi 4 yang cocok dengan alamat IP versi 4 target dalam permintaan ARP. Jadi bakalan ada satu saja yang hanya dapat merasa dirinya adalah yang di-request-kan. Jadi tidak mungkin akan ada 2, 3, ataupun lebih banyak dari itu. Semua perangkat lain yang tidak akan menjawab cuma hanya satu. Berikut adalah pembahasan videonya. Jadi untuk pembahasan videonya ini adalah request. Ketika PCA request, yaitu ini di tabel header-nya, yaitu di Ethernet header-nya, PCA source MAC-nya adalah dari PCA sendiri. Kemudian source IP-nya juga berada pada PCA sendiri. Kemudian PCA ingin mengirimkan sebuah informasi ke IP, yaitu dengan destination IP-nya 192.168.150, yaitu PCC. Namun, si A ini tidak memiliki destination MAC atau MAC address dari PCC, mohon maaf. Nah, maka dari itu mengirimkan ARP request, dan ini merupakan salah satu contoh dari header Ethernet. Di sini destination MAC-nya dituliskan tanda tanya. Kemudian mendapatkan Ethernet header-nya, yaitu destination MAC-nya, yaitu FF, strip FF, kemudian source MAC-nya menjadi 000A, target API versi 4-nya yaitu dari PCA, dari PC mohon maaf, 192.168.150 adalah target yang dimana target dari source atau dari PCA ingin mendapatkan IP dari 192.168.150, berarti itu adalah target IP versi 4-nya, dan target MAC-nya ini yang dibutuhkan, yang diminta dari ARP request. Nah, di sini terdapat PCA ARP checks. Ini digunakan ketika apabila si PCA telah memberikan balasan replay ke PCC memberikan balasan replay ARP-nya ke PCA, maka akan tercatat pada ARP checks atau tabel ARP. Dari ARP request akan mengirimkan broadcast ke PCB, ke router 1, dan juga PCC. Selanjutnya, untuk selanjutnya ada ARP operation, yaitu ARP reply. Nah, di ARP reply ini hanya perangkat yang menjadi target dari API versi 4-nya saja yang dapat melakukan respon request dari ARP sebelumnya, dari permintaan ARP sebelumnya, dengan sebuah metode ARP reply. Nah, ARP reply ini adalah balasan ARP yang dienkapsulasi dalam frame Ethernet menggunakan header information. Di sini ada destination MAC address-nya, yaitu MAC address dari sender, dari pengirim dari ARP request, dan source MAC address-nya itu adalah MAC address yang pengirimnya dari ARP reply. Tipenya jenis ini memiliki jenis tipe dengan frame atau di bidang 0 kali 806, yaitu maksudnya adalah ini menginformasikan NIC penerima bahwa bagian data dari frame perlu diteruskan ke proses ARP. Nah, secara singkatnya mungkin hanya perangkat yang awalnya mengirim permintaan ARP yang akan menerima balasan dari ARP. Jadi yang awalnya
sebelumnya adalah PCA ke PCC, maka PCA saja yang akan menerima balasan dari PCC. Jadi dari PCC tidak perlu melakukan broadcast kembali seperti yang dilakukan pada PCA di ARP request. Untuk pembahasan videonya, secara singkat saja akan saya jelaskan menerangkan mengenai balasan ARP. Jadi pada alternate header-nya yang semulanya destination MAC-nya FFF, source MAC-nya dari PCA yaitu 00-0A dan target API versi 4-nya masih 192.168.150 atau PCC dan target MAC-nya masih belum ada. Nah, di sini di alternate header karena dia sudah menemukan PCC lah yang pemilik dari target API versi 4-nya, maka si PCC akan memberikan pengakuannya tuh, the target API versi 4 adalah aku, dan akan memenuhi dari alternate header yaitu sender MAC. Sender API versi 4-nya itu si PC yang akan melakukan balasan. Jadi yaitu AS yaitu 192.168.150 dan sender MAC-nya adalah dari PC yang akan memberikan balasan, yaitu yang juga akan memberikan MAC-nya yaitu 000C, dan source MAC-nya juga dari PCC karena dia adalah sebagai PC asli yang akan memberikan sebuah balasan ke PCA, yaitu 00C, dan destination MAC-nya baru ke PCA yang akan mengirimkan balasan replay ke PCA atau PC yang melakukan request sebelumnya, yaitu 000A. Kemudian setelah melakukan balasan ya, nanti pada tabel ARP akan terpenuhi, yaitu API versi 4-nya tercatat di 192.168.150, yaitu memiliki MAC address 00-0C. Nah, dari sini maka destination MAC-nya yang sebelumnya itu dapat terisikan, yaitu 000C. Di A dan C, PCA dan C dapat melakukan komunikasi tanpa harus melakukan ARP request setelahnya karena sudah terdapat ARP chat atau tabel ARP yang kemudian selanjutnya ada ARP role in remote control. Nah, ketika alamat IP versi 4 tujuan tidak berada di jaringan sama dengan alamat IP versi 4 sumber, perangkat sumber perlu mengirimkan frame ke gateway default-nya. Ini adalah antarmuka dari router lokal. Setiap kali perangkat sumber memiliki paket dengan alamat IP versi 4 di jaringan lain, itu akan merangkum paket itu dalam bingkai menggunakan alamat MAC tujuan dari router. Untuk pembahasan videonya seperti berikut. Nah, ini akan memberikan default gateway. Nah, ketika akan mencari MAC dari destination IP yang berbeda jaringan, yaitu 10.1.1.10 dengan source IP-nya yaitu dari PCA sendiri 19.8.110 dan source MAC-nya 000A. Dan untuk target API versi 4-nya dituliskan 192.168.111 dan target MAC-nya masih tanda tanya. Sedangkan bisa dilihat di destination MAC ini dituliskan default gateway yaitu FF. Kemudian dilakukan broadcast ke beberapa PC yang ada di sana, itu PC B, PC C, dan R1, root 1 untuk dicocokkan nih apakah IP mereka sama dengan IP yang ditargetkan dari PC A. Di sini PC B dan C akan menolak permintaan request tersebut karena merasa mereka bukan target yang sesuai, itu target yang tidak cocok yang direquestkan oleh PCA, dan yang akan merasa cocok hanyalah root 1 yaitu memiliki IP address yang sesuai dengan target, dan aku berikan konfirmasi target IP versi 4 itu adalah saya.
Dan user 1 akan mengirimkan target NIC-nya 000D ke PCA. Nah, di sini header-nya jadinya adalah berupa seperti balasan request sebelumnya, yaitu source MAC-nya, target versi 4-nya, target MAC-nya adalah pemilik dari root-nya, sedangkan destination MAC-nya itu adalah A. Jadi akan dikirimkan, ketika akan dikirimkan ke A, maka destination-nya berganti ke destination MAC-nya PCA. Dan dari target yang sudah dikirimkan akan tercatat di tabel ARP-nya, yaitu atau ARP change. Nah, kemudian mereka akan mulai melakukan komunikasi tanpa harus melakukan request sebelumnya. Jadi karena sudah terdaftar ke ARP change-nya. Kemudian untuk selanjutnya, removing entires from an ARP table. Ini untuk setiap perangkat penghitungan waktu change ARP, penghapusan ARP yang belum digunakan untuk jangka waktu tertentu. Waktu berbeda tergantung pada sistem operasi perangkat. Misalnya, sistem operasi Windows yang lebih baru menyimpan entry tabel ARP antara 15 sampai 45 detik, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut, yaitu seperti PCA. Aku akan menghapus hasil ARP jika tidak digunakan selama 15 sampai 45 detik. Gitu. Jadi PCA charge-nya yang tadinya versi 400-nya yang terakhir adalah dari root ya, maka itu akan terhapus selama 15 sampai 45 detik kemudian. Nah, perintah juga dapat digunakan untuk menghapus beberapa atau semua entry dalam tabel ARP secara manual. Setelah entry dihapus, proses mengirim permintaan ARP dan penerimaan balasan ARP harus terjadi lagi untuk masuk ke peta di tabel ARP-nya. Oke. Jadi untuk gimana caranya kita dapat mengakses tabel ARP, jadi mungkin bisa dilakukan pada Keyscope Packet Tracker, yaitu ketika ingin melakukan ARP table, kita tinggal menuliskan perintah yaitu ARP spasi min A. Nah, di sini bakalan menampilkan history dari ARP request, yaitu mulai dari internet address-nya, physical address-nya, dan tipenya dia dynamic atau static. Kemudian juga bisa show IP ARP juga untuk mendisplay tabel ARP, dan juga bisa dan ARP min A. Kemudian selanjutnya adalah mengenai isu atau masalah yang terjadi pada ARP. Yaitu bisa dibilang ARP broadcast atau siaran ARP dan spoofing ARP atau pencurian data ARP. Nah, sebagai broadcast frame, permintaan ARP diterima dan diproses oleh setiap perangkat jaringan lokal pada jaringan bisnis biasa. Siaran ini mungkin memiliki dampak minimal pada kinerja jaringan, namun jika sejumlah besar perangkat dihidupkan dan semuanya mulai mengakses layanan jaringan pada saat yang sama, mungkin ada beberapa penurunan kinerja yang untuk waktu yang singkat, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, ya, karena banyak sekali yang melakukan layanan internet atau pertukaran data secara bersamaan, mungkin kinerjanya menjadi melambat. Setelah perangkat mengirimkan siaran ARP awal dan telah mempelajari alamat MAC yang diperlukan, dampak apapun pada jaringan akan diminimalkan. Namun, dalam beberapa kasus, penggunaan ARP dapat menyebabkan potensi risiko keamanan. Nah, mulai dari sini, yaitu ketika dalam sebuah PCA yang akan mengirimkan ARP request dan dia membutuhkan MAC address atau dari default gateway 192.168.1.1, dia harusnya menerima MAC address dari root A. Namun ketika di tengah-tengah itu ada salah satu jaringan atau salah satu jaringan dari aktor ancaman atau bisa disebut hacker yang menyusup dalam sebuah jaringan itu. Jadi seharusnya pada PCA dia meminta request pada root 1. Namun di tengah-tengah sebelah sini kanan
ada hacker yang ingin menyusup dalam sebuah jaringan tersebut. Jadi kerja dari hacker tersebut adalah dia akan seolah-olah menjadi jaringan ada yang pada root. Dia seolah-olah menjadi jaringan yang diminta oleh PCA, yang di-request oleh PCA. Jadi dia menjadi 192.168.1.1 dan dia berpura-pura menjadi seperti itu, dan dia akan memberikan balasan reply-nya, yaitu 192.168.1.1. Jadi PCA akan mengkonfirmasi bahwa si hacker ini adalah root 1, dan ketika root 1 akan memberikan request atau dari MAC dari PCB juga akan memberikan request, maka si hacker juga akan berusaha untuk menjadi apa yang di-request-kan. Dan karena itulah, maka si hacker ini akan menyebabkan potensi resiko keamanan. Suatu aktor ancaman dapat menggunakan spoofing ARP untuk melakukan serangan keracunan ARP. Adalah teknik digunakan oleh ancaman untuk membalas permintaan ARP untuk alamat IP versi yang dimiliki oleh orang lain, dan dia seolah-olah menjadi apa yang di-request-kan. Nah, karena ini aktor ancaman akan mengirim balasan ARP dengan alamat MAC-nya sendiri, dan penerima balasan ARP akan menambahkan alamat MAC yang salah ke tabel ARP-nya dan mengirimkan paket-paket ini bukan ke suatu PC atau tujuan yang asli, namun pada hackernya. Nah, karena skala tingkat perusahaan untuk teknik mitigasi yang dikenal dengan sebuah infeksi ARP dinamis DAI DF berada di luar cakupan proses ini. Maka dari itu adalah sebuah contoh dari ARP spoofing atau keracunan data yang disebabkan oleh hacker yang menyusup dalam sebuah permintaan request ARP, yaitu secara singkat dengan memberikan balasan MAC-nya sendiri, dan maka dari itu informasi-informasi yang terdapat dalam PC-PC niatnya ingin ke suatu tujuan yang benar, tapi malah ke hacker terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun kalimat, dan mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya akhir sampai sekarang. Semoga bisa dicerna dan dicerna dengan baik, dan semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.